Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Agustus tanggal 12 ini. Bentar lagi kita akan peringati 17 Agustus, di mana bulan-bulan ini merupakan bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal 17 nanti adalah hari kemerdekaannya, di mana awal-awal tidak seperti kita sekarang ini begitu luas, tapi dulu itu hanya beberapa daerah saja waktu merdeka itu, karena Indonesia belum pernah menjadi negara. Saya itu masih berupa kerajaan-kerajaan, sehingga ketika merdeka itu bukan seperti sekarang, hanya sebagian saja. Nah itu sekarang diwujudkan dalam rasa syukur karena diberi nikmat yang luar biasa yang sebelumnya kita tertindas oleh yang namanya penjajah. Itu ada beberapa negara ya, konon kabarnya sampai 350 tahun, ini luar biasa. Tapi apakah masih kita sudah merdeka secara mutlak atau belum, itu bisa tergantung dari cara kita melihat. Mungkin secara fisik kita sudah merdeka, tapi dari sisi yang lain kita masih tetap dijajah. Ya, banyak sekarang tempat-tempat kita udah diakali. Sekarang itu yang menjajah duduk londo, tapi beda lagi. Ya, bentuknya nggak terasa. Ya. Nah oleh karena itu kita mencoba melihat apakah Islam mengajarkan dalam mengisi kemerdekaan itu. Sebab selama ini saya lihat dalam mengisi kemerdekaan atau mensyukuri kemerdekaan itu ya seperti itu. Ada lomba-lomba yang bermacam-macam, ya hanya biasa-biasa saja. Menjurus kepada arah syukur sehingga kita meningkatkan keimanan. Nah setelah saya lihat di dalam Quran itu ternyata ada pelajaran itu, cuma kita mengabaikan, kurang memperhatikan. Itu ada di dalam surat Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Jadi Rasulullah itu ketika di Mekah dulu itu dalam mendakwakan Islam dengan penuh damai, tapi pengaruhnya luar biasa, sehingga politik di situ menjadi goncang. Banyak orang yang mengikuti Rasulullah. Oleh karena itu disepakati oleh orang-orang Quraisy saat itu Rasulullah harus dibunuh, karena ini mengganggu stabilitas politiknya. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Berhijrah dari Mekah ke Madinah itu jaraknya tidak sedikit itu. Hampir 500 km itu berjalan. Kendaraannya paling unta itu. Ya. Sampai di sana akhirnya jadi pemimpin. Nah, jadi pemimpin ini juga tidak mudah, karena apa? Nah di sana kan juga ada pemimpinnya. Lah untuk Rasulullah datang geser, ya nggak seneng saja. Kira-kira begitu. Tapi di sana berkembang Islam, karena di sana ada namanya Ansor, penolong. Jadi disambut para muhajir ini oleh para Ansor di sana, sehingga Islam di sana menjadi besar, jadi kuat. Lalu pada saat yang ditentukan Rasulullah kembali ke Mekah. Nah kembali ke Mekah ini dengan bala tentaranya, ya mereka takut. Orang-orang di Arab ini takut, pasti dieksekusi. Memang seperti itu hukum-hukum perang itu.
Sing kalah ya tertindas. Tapi ternyata apa yang terjadi tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Quraisy saat itu. Ternyata Rasulullah memaafkan. Dimaafkan oleh Rasulullah kecuali orang yang tetap melawan Rasulullah baru dieksekusi. Nah ini kan pikiran terbalik, nggak cocok ternyata. Dugaan mereka nggak cocok. Akhirnya dengan kenyataan seperti itu, maka orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam. Maka disebutkan dalam firman selanjutnya, waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia-manusia itu masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Lah saat itu apa yang Allah perintahkan? Untuk mengisi kemerdekaannya itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Dua ini yang diperintahkan oleh Allah. Suruh mensucikan Allah dengan memuji kepada Allah lah. Kelompok ini termasuk yang pertama ini adalah masuk kategori kelompok zikir. Ingat kepada Allah, mensucikan kepada Allah, menyebut nama Allah. Itu kelompok zikir. Lah kalau orang itu zikir itu berarti mereka itu ingat kepada Allah. Kalau orang itu ingat kepada Allah artinya orang itu cinta kepada Allah. Kalau kita dulu senang sama istri kita atau istri kita senang sama kita, mesti eling. Loh soalnya eling apa? Soalnya senang. Nah gak senang gak eling. Nah itu kalau diterapkan terus ingat terus. Lama-lama hati itu jadi bersih, bening, bercahaya. Nah bercahaya bisa mantul. Bisa mantul kalau tiap hari kita lapi bersih, mengkilat. Sampai biarkan setahun melungkong, dilapi wangel. Gambarnya seperti itu. Nah ini kalau hati itu bisa mengkilat, lama-lama hati itu hidup. Kalau hidup orang itu tidak mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Artinya apa? Orang ini mesti memiliki pendirian, punya prinsip yang kuat. Kalau bercampur dengan masyarakat yang modelnya kayak apa aja nggak bisa ketularan. Justru nulari kalau bisa. Nah, karena di masyarakat itu coraknya juga bermacam-macam. Ada masyarakat hitam, putih, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya. Selama hati itu tetap hidup, nggak bisa terkontaminasi tetap. Tapi kalau hati itu mati karena tidak pernah ingat kepada Allah, kumpul dengan masyarakat yang bermacam-macam akan tertular. Kumpul dengan penjudi jadi penjudi, kumpul dengan penipu jadi penipu. Ini efek yang ditimbulkan oleh zikir. Bahkan dengan zikir ini bisa mencegah seseorang itu dari perbuatan dosa. Nabi Yusuf itu pernah disenangi karo istri pembesar itu. Lalu diatur oleh istri itu masuk dalam kamar. Berduaan. Artinya apa? Punya kesempatan. Lah istrinya mengajak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yusuf menolak. Bahkan lari dia. Kenapa? Kok Yusuf menolak? Karena dia ingat, dia zikir kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Sehingga dia tidak melakukan itu. Ini pengaruh zikir. Ya. Nah, ini luar biasa. Kalau kita terapkan, kita isi kemerdekaan dengan seperti itu, arahnya nanti kepada pembentukan pribadi-pribadi yang luar biasa. Kemudian yang masalah nomor 2 adalah istighfar. Istighfar itu adalah lambang orang itu menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki. Dalam Al-Quran disebutkan begini. Orang itu kalau salah, banyak melakukan kesalahan, terus tobat, itu diganti oleh Allah kesalahannya itu dengan kebaikan. Quran surat Furqan ayat 70 itu menjelaskan seperti itu. Lah gambaran logikanya begini. Kalau kita misalnya ada buah yang sepet, kecut, cermai contohnya. Terus cermai ini kita bacem dengan gula.
maka cermin itu akan berubah rasanya menjadi manis. Padahal asalnya terkejut, sepet. Nah itu ibaratnya adalah walaupun kita tuh banyak kesalahan, kalau kita tutup dengan kebaikan-kebaikan, maka hilang. Kejelekan hilang menjadi kebaikan. Nah ini yang luar biasa. Nah ini kalau kita terapkan dua hal ini akan mengarah kepada suatu pembentukan keimanan kita. Kita lihat bagaimana istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu artinya sumpah karena dakwah gak direken karo penduduk situ. Sedih hatinya. Tinggal naik kapal. Jadi hatinya gundah, naik kapal, kapalnya di tengah lautan goyang. Artinya apa? Mau tenggelam karena badai. Solusinya harus dikurangi penumpangnya. Loh setelah diundi sing keluar itu loh, namanya kok Nabi Yunus terus. Terpaksa dibuang. Jadi dimasukkan laut itu gelap juga. Laut itu gelap. Semakin dalam semakin gelap. Jadi dua kegelapan. Setelah itu dimploki wak pisang. 3 kegelapan. Saat itulah Nabi Yunus menyadari, lalu dia istighfar. Istighfarnya cuma beda ya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini hitungannya Nabi Yunus. Ketika dalam posisi sulit dia istighfar. Ya kira-kira iwake kepanasan bagian istighfar. Minggir, dilepeh. Selamat Nabi Yunus. Istighfar. Nabi Adam ketika melanggar, apa melanggarnya Nabi Adam? Disuruh menjauhi, disuruh menjauhi pohon, suatu pohon gitu, pohon kuldi ya. Kuldi kan langgeng gitu. Melanggar dia, lupa. Karena apa? Dibujuk karo iblis. Melanggar. Akhirnya dia diusir dari surga ke dunia. Dongo. Apa itu? Robbana dolamna anfusana wa ilam tafir lana wa tarhamna lanakunanna minad dzalimin. Robbana dolamna, Tuhan, sungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Fa ilam tafir lana wa tarhamna, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna, sungguh kami menjadi minal khosirin, orang yang rugi. Diampuni aja. Orang pergi haji itu juga sering namanya kesasar. Itu solusinya istighfar aja. Banyak istighfar. Ketemu mana. Ini ada pengaruh-pengaruh zikir. Jadi kalau pengaruh-pengaruh istighfar. Jadi dua unsur ini kalau kita terapkan sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dianjurkan oleh Allah, luar biasa. Kalau setiap kita melakukan seperti itu, maka negeri kita akan menjadi negeri yang iman takwa. Kalau negeri kita menjadi orang iman takwa, Allah akan turunkan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti ditepati. Walakin kadzabu, tetapi mereka itu mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi ini pokok kali ini. Jadi kalau suatu daerah itu banyak masalah, banyak bencana, itu artinya di situ banyak orang berdosa. Kalau tidak, akan diturunkan barokah oleh Allah. Mungkin kalau ada bencana orang bilang begini, oh ini orang gempa itu menjadi ada lempengan di bumi itu bergerak. Loh, kalau Allah mengendaki ditahan, kenapa? Tidak ada sulit karena banyak orang beriman, ditahan di situ. Tidak jadi bencana. Lawan api itu kan panas. Api panas itu bisa dibuat dingin oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Allah perintahkan kepada api, ya naruhe geni kuni, jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Api itu tunduk, padahal hukum alamnya panas. Nah ini namanya kalau Allah berkehendak tidak ada barang yang tidak mungkin. Ya, jadi ya itulah daripada konsep Islam dalam rangka mengisi kemerdekaan. Arti apa? Kita tingkatkan keimanan kita melalui berbagai macam cara. Tapi dua hal ini yang tidak bisa kita lupakan, yaitu zikir dan istighfar. Saya kira itu sebagai masukan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.